Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada sesi dibacain berita kali ini, pemirsa bisa lihat suasana yang khusus. Bangku-bangku banyak, dan kita akan langsung minta kepada Bung Kameramen. Kita mau bahas berita apa ini? Baik Bung Alfian, ini lagi-lagi Bung Alfian tentang dunia hitam. Dari wartaekonomi.com Bung Alfian, 13 Juni 2022. Judulnya, gagal hentikan hujan 3 kali, Rara pawang hujan banjir sindiran. Keberuntungan tak berpihak lagi. Nah, Bung Alfian, coba deh saya pengen tanya Bung Alfian, kenapa ya di akhir zaman ini masih ada orang yang ketergantungan dengan dukun, pawang hujan, susuk, kayak gitu-gitu Bung Alfian? Kenapa ya Bung Alfian? Manusia itu secara alami dia membutuhkan hal-hal yang sifatnya nirfisik atau metafisika. Jadi ketika orang tidak punya kekuatan yang paten terhadap proses penghambaan kepada Sang Pencipta, sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Ketika proses transcendence, proses peribadatan tidak menyatu dalam diri seorang yang menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, maka dia secara alami cenderung akan mempertuhankan atau mencari sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, yang tentu akan beragam namanya. Di antaranya adalah proses perdukunan dan bentuk-bentuk metafisika dan supranatural yang mungkin itu harus menjadi catatan buat kita di seluruh zaman, di seluruh masa, di seluruh negeri. Selalu ada situasi seperti itu. Iya, Bung Alfian, kan ustadz-ustadz juga sering menjelaskan lah ya, atau mengingatkan bahwa ini tuh syirik, bahaya. Nah, masalahnya Bung Alfian, sampai hari ini walaupun sering gagal Bung Alfian, kayak konser atau acara-acara besar yang sifatnya publik, itu masih menggunakan jasa pawang hujan Bung Alfian. Dan padahal sering kita lihat gagal, dan si dukun itu Bung Alfian selalu punya alasan. Inilah, itulah. Ada yang bilang, waktu itu dia sebut juga yang pawang hujan bilang, itu kan hujannya pas saya lagi makan. Artinya, walaupun banyak ustadz yang sudah mengingatkan Bung Alfian, masih ada orang yang masih menggunakan jasa dukun atau pawang hujan ini Bung Alfian. Nah Bung Alfian, yang saya tahu, kalau perdukunan ini dibiarkan atau dipelihara, khawatir kita yang tidak percaya atau tidak menggunakan jasa dukun juga kena azab. Ini bagaimana Bung Alfian? Ya, pernyataan Bung Kameramen sangat betul. Makanya misi daripada risalah kenabian adalah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dan ini mungkin satu pelajaran penting buat siapapun yang menyimak acara dibacain berita, daripada tetap maraknya, tetap lakunya para dukun-dukun itu. Karena sesungguhnya para dukun itu kan akan tetap diundang oleh orang-orang yang sebenarnya mereka jauh dari Allah. Iya. Katakanlah tadi disebut oleh Bung Kameramen soal acara-acara konser, acara-acara yang kalau kita tengok kan mereka sangat tidak memperhatikan jam ibadah. Mereka tidak peduli dengan bagaimana penampilan mereka, apakah sesuai dengan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi artinya makhluk-makhluk yang sejenis itu saling bertemu. Jadi kalau ini dukunnya, ini mungkin pengikut setan atau pengikut, kan kita paham. Kita paham bahwa para pemain musik, atau kita kenal dengan kelompok-kelompok musik metal, musik yang mungkin dikenal malah heavy metal, Sepultura, dan sederet nama jenis-jenis musik-musik cadas yang memang mereka dengan tegas menghambakan diri kepada makhluk-makhluk yang boleh dibilang makhluk-makhluk yang aliran hitam, ya, makhluk-makhluk daripada yang disebut dengan setan, iblis, dan segala macam sejenisnya. Sebenarnya ini sebuah situasi yang harus dipahami, terutama buat generasi muda, agar jangan nanti menganggap ini hal yang biasa, ini hal yang berbahaya. Betul. Karena orang-orang musyrik itu
telah mendapatkan alamat yang tegas, fi nari jahannama khalidina fiha abada. Orang-orang ini akan masuk dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Dan ini tidak dalam posisi canda, ini bukan gurauan, ini persoalan prinsip. Karena hidup sekali, mati pasti, dan kita tidak akan mungkin bisa kembali lagi kecuali kita akan menyesal selama-lama. Jadi mungkin perbincangan ini, dibaca berita tema ini buat Bung Kameramen, diharapkan juga menjadi sesuatu yang terus kita tidak kehilangan elan semangat. Betul. Karena mereka juga tidak kehilangan elan maksiat, elan dukun segala macam. Jadi ketika mereka istiqomah tanda kutip dengan amalan-amalan syai'at, amalan-amalan yang jauh dari Allah, maka kita akan tetap sampai kepada sebuah ishadu bi anal muslimun. Kita akan terus berdakwah. Baik, Bung Alfian. Mungkin Bung Alfian suaranya nanti bisa dikencangkan sedikit. Baik, Bung Alfian. Ada hal yang menarik, Bung Alfian. Jadi secara terbuka di salah satu podcast, Pawang Hujan ini menyatakan dengan jelas dia tidak suka dengan Anies Baswedan, Bung Alfian. Ini dukun ikut politik nih, Bung Alfian. Nah, makanya saya ingin bertanya kepada Bung Alfian. Ada dua pemandangan yang unik, Bung Alfian. Saat ada Formula E, bukan Formula mobil SMK ya, Bung Alfian. Anies menolak ada pawang hujan atau dukun. Itu satu. Tetapi di sisi lain di Mandalika, MotoGP itu malah diundang, bahkan dibayar untuk mengendalikan hujan gitu, Bung Alfian. Nah, pertanyaan saya mungkin sedikit sensitif, Bung Alfian. Saya khawatir pejabat-pejabat kita untuk memenangkan kontestasi politik, mereka menggunakan jasa dukun juga, Bung Alfian. Wah, ini gimana, Bung Alfian? Saudara Bung Kameramen nggak usah khawatir, karena saya punya pengalaman aktif dalam politik praktis sejak tahun 1982. Iya. Katakanlah secara sadar sejak tahun 1984. Jasa dukun itu boleh dibilang itu mendominasi lebih dari politisi-politisi dari semua partai, termasuk partai Islam sendiri pun dalam temuan saya, mereka tidak cukup percaya dengan mekanisme sholat istikharah, sholat hajat, sholat dan ibadah-ibadah nafilah yang membuat dia mendapatkan isti'anah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin ya saya dengan berat hati harus mengatakan itu. Jadi kalau tadi dibilang sensitif, memang ini suasana kebatinan, suasana spiritualitas yang memang dipunyai oleh kebanyakan makhluk di negeri ini. Maka kita bisa maklum kenapa misalnya Indonesia sampai hari ini belum terbangun sebuah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi secara logika penghayatan keagamaan, mungkin yang disebut dengan orang yang memiliki Islam kafah itu boleh dibilang belum ketemu angka 20 atau 30%, dan itu tentu harus menjadi kesadaran para seluruh aktivis dakwah, dan kita tidak perlu pesimis karena memang ini merupakan sebuah realitas sosial antropologis yang harus kita garap. Jadi intinya buat saudara Bung Kameramen tidak perlu khawatir dengan sensitivitas tadi, karena memang itulah situasi negeri yang jauh dari Allah, maka kita boleh tengok jauh dari keberkahan, negeri yang kaya tapi rakyatnya miskin. Karena apa? Karena tidak ada suasana rasa syukur di satu sisi dan suasana penyiapan SDM yang bisa mengelola alam di sisi lain, dan di sisi lain terjadinya sistem politik yang memang tidak memberikan mental advokatif kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi intinya perbincangan ini menjadi sangat relevan bahwa kita tidak akan pernah maju selama orang-orang yang berpancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa masih menyandingkan atau membuat sikap kompetitor. Bagaimana Allah dikompetitor dengan hal yang sangat sangat lemah, sangat tidak punya nilai di hadapan kekuasaan Allah itu sendiri. Iya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi dibaca berita kali ini, apa nih pesan Bung Alfian untuk masyarakat, untuk calon pejabat atau masyarakat umum lah, Bung Alfian, yang masih mereka masih percaya dengan hal-hal yang menduakan Allah atau syirik ini, Bung Alfian? Ya, sebagai penutup kita bisa paham konsep The New World Order itu kan konsep dukun ya, konsep satanik, Illuminati, Bavarian, Illuminati dan format-format
kerja-kerja depopulasi dan kerja untuk menghabisi masyarakat dunia, dan mereka hanya menyisakan 500 juta saja manusia. Ini sebenarnya merupakan sebuah tema yang sangat butuh energi tersendiri untuk menjelaskan pada masyarakat. Jadi sebagai penutup dari saya, mari seluruh masyarakat Indonesia, mari seluruh manusia yang menyadari bahwa kita tidak boleh kalah dengan iblis, tidak boleh kalah dengan syaitan, dan negeri ini tidak akan pernah ada kebahagiaan, tidak akan pernah ada kesejahteraan dan kemakmuran kalau masih menggunakan formula-formula tradisional yang penuh dengan sinkretisme, dengan pola-pola hidup nativistik yang akhirnya ujung-ujungnya mereka lebih mempertuhankan selain Allah, dan itu kemusyrikan yang berat. Nah, mudah-mudahan kita yang menyimak sebuah pembahasan dengan fenomena dukun-dukun yang mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri di dunia, apalagi di akhirat nanti. Sekian dibacain berita pada sore ini. Pada kesempatan kali ini kita terus bersemangat, kita ingin akhir hidup kita dalam posisi husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.